Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Baik anak-anak yang saleh dan salehah, apa kabar kalian semua hari ini? Ustaz doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik, untuk hari ini kita awali dulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, untuk hari ini kita awali dulu dengan perkenalannya, karena sebagian besar kalian dan bahkan mungkin semuanya belum kenal sama Ustadz. Ini ada foto Ustadz. Perkenalkan, nama Ustadz Bahrul, alamat Jalan AM Alimuddin, seberang makam Kelambu Kuning. Nah, kalau kalian berjalan di Unikarta kemudian belok ke kanan, ada ketemu makam Kelambu Kuning, di seberangnya itu dekat daerah situ adalah tempat tinggal Ustadz. Akun FB, akun Facebook Ustadz Bahrul Irsyadi Al-Faruq. Baik, ini foto Ustadz ketika di tahun 2019 pengenalan siswa baru, ya. Ustadz bertugas mengenalkan lingkungan sekolah pada waktu itu sebelum COVID. Jadi sempat kita mengenalkan lingkungan sekolah secara offline. Nah, ini anak-anak, Ustadz juga insya Allah nanti akan aktif di Pramuka. Ini foto Ustadz ketika membawa anak-anak Pramuka SDIT ke Bontang dalam acara Super Camp. Baik anak-anak yang saleh dan salehah, cukup ya perkenalan untuk Ustadz. Nanti kita lanjutkan perkenalannya di lain kesempatan. Hari ini kita akan pelajaran bab ke-1 atau pelajaran 1, yaitu kandungan Al-Quran, surah Al-Fatihah, dan surah Al-Ikhlas. Nanti kalian bisa buka buku kalian di halaman ke-15. Itu ada di pendahuluannya. Baik, hari ini di kegiatan 1 kita di halaman ke-17, kita akan mengenal surah Al-Fatihah. Apa saja sih yang terkandung dalam surah Al-Fatihah? Atau apa saja sih yang mendasari surah Al-Fatihah itu? Yang pertama, Al-Fatihah adalah surah pertama di dalam Al-Quran. Kalau kalian buka mushaf Quran, maka surah yang pertama kali kalian dapati adalah surah Al-Fatihah. Maka untuk itu, Al-Fatihah berarti pembukaan. Nah, karena dia terdapat di pertama kali dalam Al-Quran, surah yang pertama kali dituliskan dalam Al-Quran, dalam susunan Al-Quran itu, maka dia adalah surah Al-Fatihah, disebut juga surah pembukaan. Surah Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab itu berarti induk atau ibu. Ibunya dari kitab Al-Quran. Kalau disebut dengan Ummul Kitab, berarti itu sangat penting sekali di dalam Al-Quran. Itu menandakan bahwa kalau disebut Ummul Kitab, maka tidak akan lahir yang lain-lainnya. Kalau ibarat kita melihat ayam kalau tidak ada induknya, maka tidak ada anak-anaknya. Karena anak-anak ayam itu lahir dari induk ayam. Begitu juga Al-Quran, yang mengawali dan yang menjadi Ummul Kitabnya adalah Al-Fatihah. Dan di Al-Fatihah inilah
yang melahirkan surah-surah yang lainnya yang menjabarkan tentang kandungan surah Al-Fatihah. Jadi bisa dikatakan kesemuanya Al-Quran itu kesimpulannya terdapat dalam surah Al-Fatihah. Karena itulah intinya di dalam surah Al-Fatihah. Baik, surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Semua ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Hanya saja ulama kita berbeda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat pertama Al-Fatihah atau dia bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Baik anak-anak, kita tidak membahas itu, tapi kita ingin belajar apa sih yang terkandung dalam surah Al-Fatihah kali ini. Mari kita pelajari surah Al-Fatihah. Baik, kalau kalian buka mushaf, maka kita akan melihat surah Al-Fatihah. Silahkan dibuka surah Al-Fatihah atau bisa kalian lihat di video ini. Al-Fatihah artinya pembuka. Ayat pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu artinya adalah dengan menyebut nama Allah. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Diingat ya, arti Bismillah itu artinya menyebut dengan nama Allah. Bahkan Nabi juga mengatakan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan maka awalilah dengan Bismillah. Atau kalian ketika mau memulai makan bisa juga diawali dengan Bismillah. Atau kalian lupa membaca Bismillah ketika kalian makan, maka juga dikata Nabi membaca Bismillahi awalu wal akhiru. Kata Bismillah ini sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita, ketika kita tidak hafal doanya, minimal kita membaca Bismillah. Yang tidak hafal doa memakai baju, maka bacalah Bismillah. Tidak hafal doa panjang ketika makan, maka bacalah Bismillah. Ketika kalian mau minum, maka bacalah Bismillah. Dan inilah yang mengawali setiap kegiatan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita menyertakan Allah dalam kegiatan kita. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya yang maha pengasih. Allah itu sangat pengasih sekali sama kita. Apapun yang kita butuhkan, tanpa kita memintanya kepada Allah, Allah langsung berikan kepada kita. Contohnya, apakah kita pernah meminta mata kepada Allah ketika kita baru lahir? Kan bahkan mungkin kita tidak pernah berdoa meminta mata kepada Allah. Tapi Allah memberikan kita mata karena Allah tahu bahwa kita hidup di dunia ini butuh mata, memerlukan mata. Allah beri kita tangan, Allah beri kita kaki, dan semua yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, itu bahkan tidak pernah kita minta. Tapi Allah berikan, karena Allah yang maha pengasih. Kemudian Ar-Rahim, yang maha penyayang. Subhanallah. Allah itu maha penyayang sekali kepada kita. Berapapun besarnya dosa kita pada Allah, Allah selalu membuka pintu taubatnya kepada kita. Karena Allah maha penyayang. Allah sangat penyayang kepada kita melebihi siapapun. Bahkan Allah menyayangi kita melebihi ibu kita sayang kepada kita. Kalau kalian, kita kan tahu bahwa begitu sayangnya ibu kita kepada kita itu sangat luar biasa sekali. Tapi ketahuilah Allah itu jauh lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Jadi ketika kita tahu bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyebut Allah dalam kegiatan kita sehari-hari. Maka sertakanlah Allah. Ingatlah Allah ketika kita
melakukan setiap kegiatan. Karena Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka untuk itu Allah sebutkan dalam ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu bermakna segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memuji Allah? Karena kita lihat di ayat 1 tadi, karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena Allah memberikan kita segala sesuatu dan menyayangi kita melebihi apapun, maka kita harus memuji Allah yang memberikan semua itu, yaitu mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merasa membanggakan diri kita atau kita memuji sosok-sosok yang lain sebelum kita memuji Allah. Harusnya segala pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita tidak merasa sombong dengan kemampuan kita. Karena semua itu adalah pemberian Allah, maka Allah yang harus kita berikan pujian dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya, Rabbil Alamin. Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Semua alam yang kita tempati ini, maupun alam yang tidak kita tempati, mau itu alam gaib, mau itu alam di luar angkasa sana, di langit yang ke-1, 2, dan seterusnya, itu semuanya Allah lah yang menjadi Robnya. Allah lah yang menjadi Tuhannya. Baik, jadi makna ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat yang ketiga itu bermakna adalah sama seperti ayat yang pertama, yaitu Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kita lanjutkan ke ayat keempat. Maliki yaumiddin. Maliki artinya adalah yang menjadi raja, yang merajai semuanya. Kemudian yaumiddin, pada hari pembalasan, yaitu pada hari kiamat, semua keputusan itu ada di tangan Allah. Kalau Allah memutuskan sebuah kaum atau kita ini masuk surga, maka kita akan masuk surga. Kalau Allah memutuskan kita masuk neraka, maka bisa jadi kita akan masuk neraka. Kalau Allah memutuskan bahwa kita akan dipermudah ketika hari kiamat, maka semua urusan kita akan mudah. Tapi kalau Allah memutuskan bahwa kita akan dipersulit di hari kiamat, maka semua urusan kita akan menjadi sulit. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, dari ayat 1, 2, 3, dan 4, itu semua adalah pujian kepada Allah. Dan kita akan memuji Allah setiap kita melakukan segala kegiatan. Apapun kondisi kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah kita melakukan kegiatan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena Allah lah Rabb semesta alam, maka harus kita puji Dia. Kemudian karena Allah lah yang merajai hari pembalasan, maka kita harus tunduk dan patuh kepada Allah agar kita selamat di hari pembalasan nanti, atau agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang soleh dan solehah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Kita akhiri dengan
Sekali lagi kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jangan lupa ya, diingat kembali makna surah Al-Fatihah agar kita bisa memaknainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah lah yang menciptakan kita, maka kita wajib untuk menjadikannya sebagai Rob sembahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.